budaya, Om Swastiastu dan salam kebajikan. Ya, sebelum kita memulai kegiatan kita, saya mengatakan bahwa terima kasih atas kesediaan kita bersama hadir pada saat ini untuk belajar bersama dan berbagi pengalaman tentang apa yang telah kami dapatkan untuk belajar bersama-sama dan boleh menerapkannya itu. Yang pertama, saya menyampaikan bahwa yang terhormat Bapak Kepala Sekolah yang boleh hadir bersama-sama dengan kita, dan juga yang terhormat Ketua Pengajar Praktik yang juga menyempatkan diri untuk boleh hadir bersama-sama dengan kita. Sebelum kita memulai pembelajaran kita ini, kita awali dengan doa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai, doa selesai. Sebelumnya ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Namun di antara kita semua yang boleh hadir saat ini pasti sudah mengenal saya secara pribadi. Namun dalam hal ini sebagai calon guru penggerak angkatan 7, maka saya akan memperkenalkan bukan diri saya, tetapi juga ada fasilitator dan juga pengajar praktik. Nama saya Yohana Manik Panggalot, calon guru penggerak angkatan 7 dari UPT SDN 12 Sandang Batu, Silangan, Kabupaten. The Bluetooth device is ready to pair. Dan kemudian yang sering bertatapan atau bertemu melalui maya adalah fasilitator Hamriani SPD MAP. Kemudian yang hadir bersama-sama dengan kita pada saat ini pengajar praktik saya yaitu Ibu Lerna Martok SPD yang ada keluar mungkin ke kamar mandi. Itu perkenalan singkat dari kami. Dan saat ini untuk belajar bersama tentang penyebaran pemahaman atau dengan kata lain diseminasi tentang budaya positif. Jadi itu yang akan kita belajar bersama pada saat ini. Kita melihat depan ada kesepakatan belajar. Kita sepakati bersama-sama ya. Yang pertama saya bacakan, mengangkat tangan saat akan mengajukan pertanyaan atau tanggapan. Kedua, mengatur penggunaan perangkat HP dalam ruangan demi kenyamanan belajar. Yang ketiga, saling menghormati dan menghargai peserta belajar. Boleh kita sepakati atau ada tambahan? Terima kasih. Dalam pembelajaran ini pasti ada tujuannya. Ada tujuan pembelajaran. Yang pertama adalah berbagi pengalaman. Berbagi pemahaman dulu. Pertama berbagi pemahaman pada kita semua mengenai konsep-konsep tentang budaya positif yang telah kami pelajari. Yang kedua, berbagi pengalaman dan pembelajaran yang telah diperoleh ketika saya mulai menerapkan konsep-konsep budaya positif. Jadi itu dua tujuan, berbagi pengalaman dan juga berbagi pengalaman. Dalam budaya ada 6 konsep dalam budaya positif. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan
penghargaan. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, posisi kontrol. Dan yang keenam, segitiga restitusi. Dan itu ada 6 rangkaian yang akan kita pelajari bersama. Sebelumnya ada pertanyaan. Silakan mengangkat tangan dan memberikan apa pendapat mengenai apa itu budaya positif. Perilaku hidup. Terima kasih. Tepuk tangan. Ya, silakan Ibu Elis Mari. Budaya yang baik. Tepuk tangan. Ya, kebiasaan-kebiasaan yang baik yang sering dilakukan. Terima kasih banyak. Dan selanjutnya, jadi budaya positif itu adalah kebiasaan-kebiasaan yang baik, yang positif kita lakukan, atau kegiatan-kegiatan yang menunjukkan budaya yang positif atau kebiasaan-kebiasaan yang baik. Nah, selanjutnya, menurut Bapak Ibu, bagaimana hubungan antara budaya positif dengan proses pembelajaran? Kenapa budaya positif akan kita terapkan dalam pembelajaran? Siapa yang mau menjawab? Kenapa kita butuhkan yang budaya positif dalam pembelajaran kita? Ya, silakan. Terima kasih. Supaya proses pembelajaran berjalan dengan aman dan lancar. Ada lagi yang lain? Oke, terima kasih banyak atas pendapatan. Dan itu benar bahwa budaya positif ini dalam pembelajaran sangat penting kita lakukan. Kenapa? Karena memang kita sebagai guru dan murid untuk melaksanakan proses pembelajaran. Karena disitulah menumbuhkan karakter murid yang baik. Selanjutnya, kita Pada konsep yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kita melihat arti dulu. ini kata disiplin berasal dari bahasa Latin, yaitu disiplina, yang artinya belajar. Disiplin itu artinya belajar. Jadi disiplin diri berarti bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan dengan mendasarkan tindakan pada nilai-nilai kebajikan universal. Nilai kebajikan universal inilah nanti akan kita pelajari. Sudah mengerti tentang disiplin? Dan kita sudah terapkan dalam pembelajaran kita. Selanjutnya, ini ada perubahan paradigma teori kontrol dengan teori pilihan atau ilusi kontrol. Yang pertama, kita biasa beranggapan bahwa guru ini yang mengontrol murid. Jadi semuanya ada pada kontrol guru. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ya, saya kira sudah jelas itu ya. Yang berikutnya, pemahaman atau anggapan bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ya, jadi penguatan kita biasa kadang beranggapan bahwa semuanya akan bermanfaat. Namun ternyata dalam kenyataannya bahwa tidak semuanya bermanfaat. Yang berikut, kita beranggapan bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Karena kita jadi guru, jadi apa yang kita akan terapkan kepada murid harus memaksa.
terpaksa dan kakak memaksa. Nah, itu yang terjadi yang biasa kadang kita lakukan. Nah, kita melihat sekarang dari perubahan yang tadi itu, perubahan paradigma stimulus respon dengan teori kontrol atau pilihan. Kita melihat yang pertama dari stimulus respon. Kita mencoba mengubah orang lain agar berpandangan sama dengan kita. Tapi teori kontrol mengatakan kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kadang kita mengatakan bahwa, wah, pandanganku yang benar, semuanya ada pada saya. Tapi ternyata kita berusaha harus memahami pandangan orang lain tentang dunia. Dan kata ini menerima. Ya. Yang berikutnya, yang kedua, dari stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ini yang banyak terjadi yang kita lakukan dan termasuk saya. Kadang kalau anak saya berbuat yang saya anggap salah, jadi saya melihat itu buruk. Ya. Tetapi teori kontrol mengatakan semua perilaku memiliki tujuan. Ini yang perlu kita lihat, bahwa semua perilaku memiliki tujuan. Pasti orang itu ada kebutuhannya yang tidak terpenuhi. Misalnya ada anak-anak kita yang berkelahi, kita mau jangan langsung katakan bahwa itu buruk, tapi ternyata teori kontrol mengatakan bahwa oh, mungkin ada kebutuhannya yang tidak terpenuhi. Selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Orang lain bisa mengontrol saya. Tapi teori kontrol mengatakan bahwa Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Seperti ketika kita mengepal tangan dan memasukkan sesuatu, dan kita berusaha untuk mengepalnya itu, biar nakeliti orang atau naganggu atau nampare bagaimanapun, kalau tidak bukan kendali kita, maka pasti tidak akan keluar. Tapi dengan sendirinya ketika kita memberikan itu, berarti kontrol itu ada pada diri kita. Ya. Yang berikutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Tetapi teori kontrol mengatakan bahwa kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Perlu ada kerjasama untuk menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang berikut, stimulus respon. Model berpikir menang dan kalah. Kalau teori kontrol mengatakan model berpikir menang. Jadi sudah jelas itu? Kita lanjut. Ada banyak nilai-nilai kebajikan universal. Ada banyak nilai-nilai kebajikan universal. Yang pertama kita lihat adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang ada ini di sini adalah nilai-nilai kebajikan yang dilakukan oleh pendidikan atau dilaksanakan dalam pendidikan. Tapi nilai-nilai kebajikan itu banyak. Nah, makanya karena kita ini adalah pendidik, maka saya memaparkan ini dalam profil pelajar Pancasila. Ada 6 konsep mengenai profil pelajar Pancasila tentang nilai-nilai kebajikan. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bagaimana hubungannya dengan Tuhan, bagaimana hubungannya dengan sesamanya, dan bagaimana hubungannya dengan lingkungan. Yang kedua adalah mandiri. Dia berusaha tanpa bergantung dari orang lain. Nanti disuruh gurunya baru belajar, nanti disuruh gurunya baru bekerja. Tapi kita mau supaya murid kita menjadi anak yang mandiri. Yang berikutnya, bernalar kritis. Tahu membedakan bahwa ini yang baik dan ini yang buruk. Yang berikutnya adalah berkebinekaan global.
kita sebagai Indonesia itu beragam-ragam, sedangkan muka saja berbeda, karakter berbeda. Nah, anak kita didik supaya mereka menjadi berkebinekaan global. Ya, berkebinekaan global yang di dalamnya akan tercipta kerukunan yang harmonis. Yang berikutnya adalah bergotong royong, mempunyai kolaborasi, bekerja bersama-sama. Ya, itulah yang kita lakukan dalam profil pelajar Pancasila. Dan yang terakhir adalah kreatif. Apa yang ada mereka boleh gunakan dan mereka boleh kembangkan dengan baik. Apa yang ada mereka boleh kembangkan dengan baik. Itu nilai-nilai kebajikan universal melalui profil pelajar Pancasila. Di sini ada yang mau bertanya? Oke, selanjutnya kita masuk. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Saya jelaskan ini bahwa kita mau supaya murid-murid kita itu bukan karena disuruh, tapi dengan keyakinan dirinya sendiri muncul dari hatinya untuk melakukan apa yang dianggap baik. Dari apa yang telah dibicarakan dalam profil pelajar Pancasila. Jadi bukan karena ekstrinsik, tapi dari dirinya sendiri, intrinsik. Kemudian tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi intrinsik pada murid-murid, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Saya lanjut. Ini adalah contoh disiplin positif. Penerapan contoh disiplin positif dengan membuat pojok baca. Kita mau menumbuhkan anak-anak untuk motivasi intrinsiknya terbentuk. Dalam video ini saya ketik saja mereka menampakkan kerjasama. Ada yang mengangkat kursi, ada yang menempel, dan seterusnya. Di sini kita menumbuhkan dari dirinya sendiri untuk mengangkat itu. Jadi tanpa saya suruh angkat itu, angkat ini, angkat itu. Ya. Sampai selesai pun dalam penerapannya ini saya mengatakan bahwa silakan coba siapa yang ingin untuk membaca, siapa yang suka membaca, mereka angkat tangan dan dengan sendirinya oke, silakan pergunakan dengan baik apa yang telah kita buat bersama. Kemudian selanjutnya kita masuk pada teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Jadi disiplin positif sudah selesai. Kita masuk pada teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Yang kedua,
motivasi. Ada namanya motivasi eksternal, yaitu motivasi dari luar, dan ada namanya motivasi internal, itu perilaku manusia. Kita lihat, motivasi eksternal untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Biasa kadang orang mengatakan begini, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Menghindari hukuman. Anak-anak pun seperti itu. Dia melakukan sesuatu supaya tidak dihukum oleh muridnya. Nah, itu berarti perilaku eksternal. Yang berikut, yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau instansi. Sehingga ada kata yang mengatakan bahwa apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Jadi ketika dia melakukan sesuatu, ada yang ingin didapatkan. Misalnya ketika kita memberikan hadiah, oh saya melakukan itu supaya saya dapat hadiah dari guru. Ya, itu sebenarnya itu juga adalah motivasi dari luar. Nah, kita mau melihat motivasi internal, yaitu untuk menghargai diri sendiri. Untuk menghargai diri sendiri, sehingga muncullah kata dari dirinya sendiri bahwa saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Jadi ketika dia melakukan sesuatu, saya akan menjadi orang yang seperti apa. Kalau saya tidak berbohong, saya selalu jujur, berarti itu ada pada diri saya. Ya. Misalnya juga melakukan sesuatu karena ada kebutuhan dari dirinya. Jadi itu muncul dari hatinya atau dari diri sendiri. Selanjutnya, dihukum oleh penghargaan. Dihukum oleh penghargaan. Yang pertama adalah menurunkan kualitas. Jadi yang tadi penghargaan ketika kita memberikan hadiah kepada orang lain, kayak murid kita yang bekerja dan berhasil, itu akan menurunkan kualitas. Yang berikut adalah juga mematikan kreativitasnya. Mengapa? Karena itu motivasi dari luar, bukan motivasi dari dirinya sendiri. Yang berikutnya adalah mengurangi motivasi intrinsik. Jadi penghargaan itu mengurangi motivasi yang muncul dari dirinya sendiri. Jadi kita mau belajar di sini, oh ternyata saya juga melakukan itu. Ternyata apa yang saya lakukan selama ini, oh ternyata membuat dia hanya yang positifnya dilakukan itu hanya semu, tidak selamanya atau tidak bertumbuh dalam dirinya. Itu kita belajar di sini bahwa bagaimana kita menumbuhkan motivasinya dari dirinya sendiri, bukan karena penghargaannya, bukan karena dapat hukuman, tapi mereka melakukan itu karena dari dirinya sendiri. Oke, selanjutnya dengan menyepakati keyakinan-keyakinan bersama, murid diharapkan mewujudkan motivasi intrinsik. Sekali lagi bahwa dalam pembelajaran ini motivasi intrinsik yang harus kita bangun, tidak lagi motivasi eksternal seperti memberikan penghargaan atau menghukum murid misalnya itu ketika tidak membawa buku atau tidak besar dalam agama Kristen, tidak membawa kitab, silakan maju ke depan, angkat kakinya. Itu adalah sebuah hukuman. Dan itu hanya mereka mungkin berubah, tapi hanya sementara, tidak selamanya. Jadi mari kita berikan motivasi dari dalam. Selanjutnya, contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Kita mau melihat ini. Kita lihat pada situasi dulu. Pada saat menolong murid baru di kelas kita, sebagai guru kita membuka kata. Kemarin saya perhatikan nak, kamu menolong murid baru yang ada di kelas kita. Berarti kita
motivasi kita kepada anak ini. Ini yang perlu kita perhatikan. Jadi saat ada murid yang menolong, kita langsung berikan dengan kata itu, sehingga ada muncul nilai yang dimiliki oleh murid itu. Ada rasa ternyata guruku memperhatikan saya, ada rasa empatinya bagi saya. Oke? Yang selanjutnya, saya pada saat kamu membantu teman-temanmu tugas kelompok. Jika ada diskusi, ada temannya yang membantu kelompok lain, misalnya matematika, dia tidak tahu rumusnya, ada temannya yang bisa membantunya itu, ada keluar kata kita begini, saya menghargai bantuanmu kepada teman-temanmu. Berarti ada kepedulian kita. Jangan sampai kasihan setengah mati nih anak kita itu membantu temannya, tapi kita cuek saja. Jadi kita harus peduli kepada mereka. Saya menghargai itu. Jelas ya? Yang berikutnya, pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai, dengan hati dari hatinya memungut sampah itu, dan kita melihat anak-anak itu lebih banyak pada apel ini. Nah, ketika anak-anak itu kita melihat dia memungut sampah dan menempatkannya di tempat sampah, kita katakan begini, terima kasih nak, terima kasih. Berarti ada rasa tanggung jawab. Ya, ada rasa tanggung jawab. Dan ketika mereka sudah merasa ada rasa tanggung jawabnya, dari hatinya melakukan itu, maka itu akan berkembang untuk selamanya. Selanjutnya, ini kita pelajari bersama-sama tentang kita akan pilih mana tindakan ini yang merupakan hukuman dan mana tindakan ini yang merupakan konsekuensi. Ya, kita voting saja ya. Silakan angkat tangan kalau mana yang pilih hukuman, mana yang pilih konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi ke sekolah. Apa hukuman? Siapa yang pilih hukuman? Oke. Siapa yang pilih konsekuensi? Tidak ada. Tidak ada. Oke. Selanjutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Siapa yang pilih hukuman? Siapa yang pilih konsekuensi? Oke. Selanjutnya, murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Siapa yang pilih hukum? Siapa yang pilih konsekuensi? Nah, yang tidak angkat tangan? Selanjutnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Siapa yang pilih hukuman? Oke, siapa yang pilih konsekuensi? Selanjutnya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Siapa yang pilih hukuman? Oke, konsekuensi. Selanjutnya, murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Oke. Saya mau pilih hukuman? Yang selanjutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Siapa yang pilih hukuman? Siapa yang pilih konsekuensi? Oke, 1 orang yang pilih konsekuensi. Mari kita lihat hasilnya. Kita lihat hasilnya. Yang terakhir, saya kira yang paling ini adalah yang terakhir. Saya boleh jelaskan atau ada yang bisa berpendapat yang terakhir? Silakan. Yaitu mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ada yang mau berkomentar? Tapi silakan konsekuensi karena itu lagi pelajaran PJOK. Sementara mereka dan mungkin juga yang lain
bisa dikatakan konsekuensi apabila ada kesepakatan pertama. Kalau ada kesepakatan pertama bisa jadi konsekuensi, tapi kalau tidak ada kesepakatan, hukuman. Kalau yang konsekuensi untuk ada dua kali itu konsekuensi saya pilih karena itu sesuai dengan pelajarannya dan itu akan memberi kedepannya berlangsung panjang ya, supaya dia juga tidak terlambat, dia juga bisa berolahraga juga, bisa sehat dan kedepannya juga dia akan mendapat pemahaman bahwa saya harus disiplin. Tapi dengan adanya seperti itu saya juga sehat karena saya bisa berolahraga. Thank you. Oke, tepuk tangan. Saya kira sudah jelas ya. Saya perjelas sedikit bahwa kenapa di situ konsekuensi kan pelajaran PJO. Ketika mereka berlari berkeliling, itu akan menyehatkan tujuan. Ya. Selanjutnya ini perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Tadi kita pilih, sekarang kita mau sudah lihat apa perbedaan dari hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, tapi kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Jelas ya? Yang berikut membuat anak sakit, misalnya ketika kita pukul, atau membuat hatinya sakit karena kita memberikan kata-kata yang membuat dia sakit. Jadi bukan hanya pukulan saja yang mereka sakit, tapi juga adalah kata-kata kita. Ya. Tapi kalau konsekuensi mengatakan bahwa membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Selanjutnya, anak membenci kedisiplinan. Mereka melakukan itu karena ada hukuman. Tetapi konsekuensi adalah anak menghargai disiplin. Yang berikutnya, paksaan. Tapi konsekuensi stimulus dan tanggapan. Ada tanggapannya. Selanjutnya, mendorong anak menyakiti diri sendiri. Mendorong dengan hukuman itu sehingga anak-anak kita menyakiti diri sendiri, dan paling parah lagi ketika anak-anak itu lebih sadisnya adalah ketika bunuh diri. Tetapi konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Selanjutnya, konsep diri yang buruk. Tetapi kalau konsekuensi, konsep diri yang baik. Kalau dihukum terus akan dirinya akan melihat bahwa ternyata diri ini buruk, sehingga semakin dia melakukan yang tidak baik. Tapi konsekuensi membuat dirinya melihat konsep dirinya baik. Yang selanjutnya, belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Karena saya tidak dilihat guru, jadi saya kasih keluar saja baju. Karena kalau saya dilihat guru, maka dia akan langsung memasukkan baju. Ya. Tapi konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Walaupun tidak kita lihat, tapi mereka dengan sendirinya mau untuk merapikan pakaiannya, mau untuk melakukan yang baik. Yang berikutnya, merasa bersalah, dipermalukan, dan merasa tidak dihargai. Tapi konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Nah, jelas betul. Oke. Kita masuk pada apa itu restitusi, yang nanti kita bahas selanjutnya di poin terakhir. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi restitusi itu adalah, kalau kami di Kristen biasa orang mengatakan konseling. Jadi yang banyak bicara sebenarnya itu adalah yang dikonselingi itu, atau kalau kita muridnya. Ya. Oke, selanjutnya
kita bedakan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Untuk melihat sebenarnya kita harus berada pada restitusi. Ya, jadi ini kita kembali melihat apa yang telah kita lakukan. Termasuk saya, ketika saya baru belajar ini, oh ternyata selama ini yang saya lakukan banyak hukuman dan juga banyak konsekuensinya. Ya. Dan ternyata kita seharusnya ada pada restitusi. Restitusi. Mari kita simak bersama-sama dan membandingkan. Satu saja saya bacakan ya. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, itu hukuman. Konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Kalau restitusi merupakan pilihan. Jadi tidak ada kata harus. Pilihan. Mungkin satu lagi. Murid, anak akan disakiti. Murid atau anak akan disakiti. Kalau konsekuensi, anak dibuat tidak nyaman. Kalau restitusi, murid mendapatkan penguatan. Jadi murid mendapatkan penguatan. Dan seterusnya ke bawah. Saya kira nanti kita pelajari lebih lanjut. Kita masuk pada 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama adalah bukan untuk menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Jadi bukan karena menebus atas apa yang salah dibuat, tapi anak akan belajar dari kesalahan yang dibuat. Yang kedua adalah memperbaiki hubungan. Jadi hubungan yang tadi retak, misalnya ketika mereka bertengkar, maka mereka memperbaiki hubungan dengan berdamai. Yang berikutnya adalah tawaran, bukan paksaan. Jadi kita bukan memaksa. Engkau harus minta maaf sama ini, karena engkau yang salah. Ya, tapi pilihan apa yang mereka akan buat. Dengan sendirinya dari hatinya mereka akan mengatakan, oh ibu guru saya akan minta maaf. Selanjutnya, menuntun melihat ke dalam diri. Menuntun melihat ke dalam diri. Lebih pada sebenarnya kebutuhan apa yang diperlukan. Mungkin saya jelaskan sedikit ini. Seperti yang terjadi pada anak kita yang saya panggil dan saya tanyakan, ternyata dia, silakan yang isi, ternyata ada kebutuhannya yang hilang, yang dia perlukan, yaitu kesenangannya. Jadi anak ini ketika mengajak temannya untuk berkelahi, mengadu dombakan temannya, saya mulai restitusi dan ternyata ada kebutuhannya yang hilang, yaitu kesenangannya. Jadi berikut, ya saya kira sudah masuk ini mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Selanjutnya, cara yang paling baik. Restitusi itu adalah cara yang paling baik. Selanjutnya, fokus pada karakter bukan tindakan. Fokus pada karakter bukan tindakan. Selanjutnya, fokus pada solusi. Jadi ketika berbicara ada solusinya, ada jawabannya atas masalah yang dihadapi. Jadi itu 9 ciri-ciri restitusi. Nah, ini adalah kelima yang telah kita lakukan di sekolah kita. Ini mereka muncul motivasi intrinsiknya dan kerjasamanya. Ada yang mengambil serai dan menanamnya. Motivasi intrinsik mereka yang mereka sendiri. Oh, mereka juga belajar bagaimana cara menanam serai.
sesuatu yang diyakini. Yang diyakini bukan satu orang, bukan guru yang yakini sendiri, tapi bersama yang berasal dari penyatuan pikiran untuk menjadi nilai-nilai kebajikan universal dan dilakukan secara bersama-sama untuk mendukung terbentuknya motivasi intrinsik terlepas dari latar belakang suku, agama, dan ras atau belum. Jadi itu adalah kelas seperti yang telah kami lakukan. Jadi saya menyuruh anak-anak untuk membuat dulu. Sebenarnya ini umum, sekolah impianmu seperti apa yang kau impikan untuk sekolahmu. Mereka akan buat guru impianmu seperti apa. Ada yang mengatakan guru yang baik, guru yang ramah, guru yang senyum, dan seterusnya. Saya juga mengatakan kelas impianmu yang bagaimana. Mereka juga mengatakan, oh kelas yang bersih, kelas yang rapi, kelas yang nyaman, dan seterusnya. Itu kelas yang mau diimpikan. Temanmu yang kau impikan seperti apa? Oh, aktif, suka berbagi, ramah, sopan. Nah, dari keempat inilah maka kami membuat keyakinan kelas. Kalau begitu, ini semua yang kita impikan ini kita harus bekerja bersama-sama. Jadi kita membuat keyakinan bersama-sama. Bukan guru yang mengatakan jangan buang sampah, jangan atau tidak boleh. Itu kata negatif. Tapi dengan itu kami sudah membuatnya seperti ini. Dari apa yang hasilnya ini kami membuat. Oh, supaya kita bersama-sama merasakan bahwa kelas ini harus bersih. Kelas ini harus bersih berarti kita sama-sama harus membuat keyakinan kelas. Maka muncullah menjaga kebersihan kelas. Siapa yang mau melakukan ini? Ibu guru dan anak-anak. Semua yang ada pada kelas itu. Kemudian yang kedua, berdoa sebelum dan sesudah belajar. Supaya mereka menjadi sopan, aktif, dan beriman itu kan harus sebelum dan sesudah belajar harus dimulai dengan doa. Ya. Jadi mereka sendiri yang menulisnya, kemudian kami sepakati. Jadi setiap apa yang kami tulis ini kami lemparkan. Sudah sepakat? Kalau mereka sudah sepakat, kita yakin, maka boleh kita tulis. Setelah kita tulis, maka yang melakukan itu kan bukan hanya murid, tapi guru. Maka harus ada tanda tangannya. Guru yang pertama bertanda tangan. Berarti inilah keyakinan yang akan kita lakukan. Supaya tercapai ini impian kita. Oke, selanjutnya. Budaya dari peraturan kelas, keyakinan kelas, menjadi lingkungan positif, dan terakhir adalah budaya positif. Jadi berjenjang sampai ke budaya positif. Nah, ini video tentang membuat keyakinan kelas.
Terima kasih atas masukannya. Ini proses membagikan kepada anak-anak untuk menulis apa sekolah apa yang diimpikan, kelas apa yang diimpikan, guru apa yang diimpikan, guru bagaimana yang diimpikan, kemudian teman-teman apa yang diimpikan. Mereka menempel satu-satu secara tertib dan ada juga yang membacakan. Jadi ibu guru sambil merekam dari kesepakatan-kesepakatan yang muncul, dari pendapat-pendapat yang muncul untuk menyepakati bersama. Sampai pada tanda tangan. Oke, kita masuk pada Kalau sudah program. ya, selesai kita masuk pada kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Jadi budaya positif berikutnya tentang kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Ya, kita melihat ada Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup. Dan ini yang akan kita lihat pada murid kita. Ketika mereka melakukan sesuatu, berarti ada kebutuhannya yang perlu terpenuhi. Kita melihat yang pertama adalah bertahan hidup. Kebutuhan dasar bertahan hidup. Berarti mengenai sandang, pangan, dan papan. Jadi kadang ada murid kita misalnya melakukan yang kita anggap negatif, misalnya dia mencuri. Pasti di pikiran kita katakan bahwa itu salah. Tapi kita sebagai guru harus melihat sebenarnya apa kebutuhannya. Mungkin dia mencuri karena ada sesuatu yang tidak terpenuhi bagi dirinya. Karena memang tidak ada. Akhirnya dengan seperti itu dia mencuri. Ya. Selanjutnya penguasaan. Ada kebutuhan dasar pada diri anak kita untuk penguasaan. Masa saya ini akhirnya anak itu mencari perhatian. Biasa kadang pernah saya di kelas itu ada anak yang melempar di meja sambaki surat, bukunya ada banting, karena ternyata dia ingin untuk mau saya yang harus diperhatikan. Selanjutnya adalah kebebasan. Dan ini terjadi apalagi kelas 1. Saya melihat di sini di kelas 1 banyak yang kalau disuruh ternyata ada yang tidak mau menulis, maunya keluar mondar-mandir dan seterusnya. Oh, ada kebutuhan. Tapi kita lihat negatifnya. Tapi kita belajar di sini bahwa ternyata anak ini ada kebutuhan yang tidak terpenuhi, yaitu kebebasan.
malah justru menggambar. Karena kesenangannya adalah menggambar. Seperti yang saya tadi sudah jelaskan, ketika saya panggil anak kita yang bermasalah, saya panggil, dan ternyata ada kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi, yaitu kesenangannya. Nah, suka kalau melihat orang berkelahi. Dari jawaban-jawaban itu, saya berkomunikasi dengannya, seharusnya apa kesenangannya, supaya itu yang kau lakukan itu kesenangan yang baik. Akhirnya dia putuskan bahwa saya suka main bola. Jadi, bolehkah ketika istirahat main bola? Itu ya. Selanjutnya, kasih sayang dan rasa diterima. Kasih sayang dan rasa diterima. Dan ini banyak terjadi pada anak-anak yang tidak mendapat kasih sayang dari rumahnya. Cara mendapat kasih sayang dari rumahnya latar belakangnya karena mungkin mama bapaknya sibuk. Dan juga memang sudah tidak ada. Ada di antara anak-anak kita yang seperti itu. Jadi mereka butuh kasih sayang dan rasa diterima. Selanjutnya ada 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol ini adalah kita melihat dulu kontrol dari luar. Identitas berhasil dan sukses. Yang pertama, identitas gagal dulu kita lihat. Menghindari hukuman. Kalau identitas berhasil, mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain. Kalau berhasil juga adalah menghargai diri sendiri. Dan ini penting sekali. Sekali lagi bahwa menghargai diri sendiri ini sangat-sangat kita butuhkan. Bagaimana anak-anak kita untuk menghargai dirinya. Jadi dari diri dulu, kemudian keluar. Ya. Boleh kita baca saja ini. Kemudian kita lanjut. Pernyataan-pernyataan ini. Yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Saya kecewa sekali dengan kamu. Siapa yang mengatakan? Adalah membuat orang merasa bersalah. Jadi kata kalimat ini adalah membuat orang merasa bersalah. Menganggap, oh ternyata kalau kita mengatakan saya kecewa sekali dengan kamu, berarti membuat murid merasa bersalah. Yang berikutnya, kamu tidak pernah benar melakukannya. Apalagi kalau diselingi dengan muka yang murung, berarti itu adalah penghukum. Ayo lakukanlah demi ibu bapak, berarti itu sebagai teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Berarti pemantau. Jadi pada penghargaan. Jadi setiap anak-anak kasih bintang. Berarti kita sebagai pemantau. Dan selanjutnya, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Itu adalah posisi manajer. Jadi bukan kita yang tentukan, tapi kita berikan pertanyaan untuk diselesaikan dari dirinya sendiri. Itu adalah posisi manajer. Dan inilah yang harus kita mulai lakukan. Posisi kita sebagai manajer. Walaupun selama ini kalau kita lihat posisi kita ternyata di kelas kadang biasa menghukum, kadang biasa membuat anak-anak merasa bersalah. Sering ini saya lakukan ketika memanggil anak-anak, lebih pada mengingatkan, oh kau tidak ingat kalau orang tuamu seperti ini. Nah, ternyata itu adalah membuat anak-anak merasa bersalah. Nah, selanjutnya, segitiga prestasi. Jadi 5 posisi kontrol tadi itu apa saja? Menghukum, membuat merasa bersalah,
segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini ada 3 langkah yang kita akan lakukan. Kata restitusi ini tadi kita sudah jelaskan. Kita masuk pada 3 langkah restitusi ini. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas ini, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ketika kita panggil murid kita mau berikan berdiskusi bersama-sama. Ternyata orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Ibu guru juga pernah melakukan kesalahan. Jadi bukan kamu satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan. Berarti itu menstabilkan identitas. Jadi tidak lagi ketika kita panggil murid TP sampai dia marah-marah dan seterusnya. Jadi belajar untuk menstabilkan identitas. Selanjutnya, validasi tindakan yang salah. Yang tadi kita lihat, ternyata anak ini melakukan kesalahan. Maka kita panggil. Kita validasi tindakan yang salah. Yaitu, kami tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Kita berikan pertanyaan. Kamu tentu ayo coba dengan jujur bilang, mengapa sebenarnya melakukan hal itu? Mereka menceritakan itu. Seperti ini. Biarkanlah dia mau marah kau, mau mengeluarkan air mata lah. Berikan kesempatan dalam validasi tindakan yang salah. Kemudian setelah ia mengungkapkan itu, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Jadi kita balik bertanya lagi. Ya, tadi yang kau lakukan ini, tapi adakah cara lain? Adakah cara lain yang dapat kamu lakukan yang akan kamu butuhkan? Seperti contoh tadi itu, karena kebutuhannya kesenangan, adakah cara lain yang bisa dia lakukan? Dia mengungkapkan, saya senang, apakah kesenangannya? Saya senang berolahraga, saya senang sepak bola. Bolehkah itu dilakukan? Jadi dia sendiri yang punya komitmen untuk melakukannya. Selanjutnya yang ketiga adalah, tahap yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Keyakinan yang adalah kita sepakati bersama. Inilah fungsinya dari keyakinan kelas yang kita buat. Masih ingat keyakinan kelasnya? Apa keyakinan kelasnya? Atau apa nilai dari apa yang kamu lakukan ini? Mereka akan melakukan misalnya karena dia membuang sampah sembarangan. Coba ingat apa keyakinan kelasnya. Ia katakan, menjaga kebersihan kelas. Jadi dia sendiri diingatkan, ternyata saya sendiri yang salah. Jadi dari hatinya sendiri yang mengatakan itu sudah tidak baik. Jadi bukan kita yang katakan, itu tidak baik, tapi dari dirinya sendiri. Atau dengan kata lain, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Kamu mau menjadi orang yang seperti apa? Dia sendiri yang mengungkapkan, ibu guru, saya mau jadi orang yang baik. Nah kalau begini, apa yang kamu lakukan? Jadi dia sendiri yang mengungkapkan. Itu segitiga restitusi dalam 3 tahap yang akan kita lakukan. Ini penjelasannya. Jadi menstabilkan identitas itu adalah tujuannya untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Pahami baik-baik. Jadi menstabilkan identitas itu adalah untuk membuat anak yang merasa gagal tadi itu karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Jangan sampai kasihan sudah bersalah tambah di tambah dipukul, maka karakternya menjadi buruk. Selanjutnya adalah validasi kebutuhan. Membantu murid mengenali kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan. Jadi setiap anak melakukan kesalahan itu karena ada tujuannya.
karena ada yang dibutuhkan. Ya, ada tujuannya karena ada yang dibutuhkan. Jadi pada dasarnya setiap tindakan manusia adalah memenuhi kebutuhan dasar, apakah itu penguasaan, kebebasan, kasih sayang, dan rasa diterima, kesenangan, atau bertahan hidup. Validasi kebutuhan dipahami, ada yang mau bertanya? Karena ini akan kita lakukan di kelas kita, bahkan ketika ada anak kita yang bermasalah. Yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Tujuannya adalah anak melihat kesalahannya. Jadi anak sendiri yang melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Seperti menanyakan keyakinan kelas yang tadi, menanyakan seperti apa sebenarnya maunya kamu, mau jadi orang apa, mau jadi orang yang baik atau buruk. Ini adalah restitusi, contoh restitusi yang saya video. Salah satu anak kita, ya saya kira sudah di sinilah muncul ketiga tahap restitusi. Misalkan dulu satu kalimat yang kita kasih, kalau belum terbuka kita kasih kalimat lagi yang terbuka supaya bisa dia jujur mengungkapkan. Nah, di sini dia menceritakan kenapa dia mengadu domba temannya yang sudah bertengkar. Nah, di sini dia mengungkapkan karena saya senang. Jadi dia senang melihat temannya yang bertengkar. Masa semua itu bertengkar? Ya, mungkin dia sering melihat mengadu dombakan binatang akhirnya Kira udah pakai orang. Iya, banyak ya. Bahkan saya sudah karena dia terlalu kedengaran. besar. Dia kayak ucapan yang paling bawah. Ya, salah. Kayak mana? Ya, itu tuh. Terus lagi. Dari mana?
Slide berapa tuh? Ya, slide terakhir. Ya, saya di sini supaya dia bisa terbuka, saya mengatakan bahwa memang setiap manusia itu pasti bersalah. Guru juga pernah bersalah. Namun boleh kalian secara jujur mengungkapkan apa yang telah dilakukan. Ya. Pertama itu masih berat untuk dinyatakan. Nah, bercampur ini bahasa Korea dengan bahasa Indonesia. Apakah dia tahu Indonesia atau tidak? Dia tahu di video kan? Dia tahu. Karena saya minta izin dulu untuk divideokan. Saya mengirim tugas saya. Terus berapa itu? Masih 6. Dia sebentar menceritakan. Masuk juga temannya. Jadi bukan hanya sebenarnya dia yang merasa senang ketika melihat temannya berkelahi. Jadi ada temannya juga yang masuk. Tidak jelas ya suaranya Bu. Menanyakan alasannya kenapa dia melakukan ini. Perlu juga kita memberikan senyuman kepadanya supaya tidak tegang saat kita melakukan eksekusi. Ya, saya kira sudah selesai karena tidak terlalu jelas. Ya, terima kasih. Salam guru penggerak, calon guru penggerak. Mari kita tergerak, bergerak dan menggerakkan bersama-sama. Terima kasih. Ya, untuk sesi selanjutnya mungkin ada tanggapan atau masukan dari apa yang telah saya katakan. Silakan angkat tangan dan saya memberikan kesempatan. Sebesar ada lagi. Iya. Singkat. Loh, saya kan peserta juga ya. Oh, sudah ikut suara saya. Terima kasih Ibu Yohana. Gimana ya? Gimana Mani? Ya, Yohana. Ini orang tua murid itu dulu. Oh, Cuma iya. ini semoga sudah kalau ada anak kedapatan ini selama anaknya masuk dia tidak pernah datang di sekolah saya. Saya bertanya, tapi kita ketemu di sini. Luar biasa ya, sudah menampilkan masih banyak sementara pembelajaran kan, setelah belajar masih banyak yang harus diperbaiki dan melepaskan foto ya, masih banyak dan sudah bagus mantap isinya.
Tadi yang terakhir saya lihat, saya bertanya, kok ada anak suka melihat orang berkelahi? Ya, yang ternyata ada tempat ini dan ibu bisa menyelesaikan dengan baik. Yang menjadi pertanyaan saya, apakah kejadian ini sudah berlangsung semester lalu atau baru? Baru ya Bu. Nah, apakah ada korban yang berkelahi atau mereka atau mereka suruh anak-anak berkelahi sampai ibu mengambil dia untuk wawancara? Ya, karena ada masukan dari guru kelasnya untuk memanggilnya, dan memang kelas 5 yang melakukan itu mereka bertengkar. Ya. Ternyata ketika dipanggil diselidiki, ternyata ada yang membuat mereka seperti itu. Nah, anak tersebut. Kalau yang bertengkar itu sudah diselesaikan Iya, oleh iya. guru kelasnya sendiri. Nah, ketika anak ini dipanggil, dia mau, ya, Ya, nggak ada paksaan. tidak ada Tidak paksaan. ada paksaan. Pada saat ibu kos sama dia ya, kos sama dia, apakah dia ada ekspresi bahwa dia itu menyadari dia salah atau bagaimana? Kan ada yang dia bicara-bicara tapi dia nggak mengekspresikan kalau dia mau bertobat, hanya selalu motivasi dari guru. Nah, apakah pada waktu itu anak itu dia memperlihatkan bahwa dia ada seperti mau berubah? Karena kulit dia tadi dia bicara terus biasanya ada anak yang sedih gitu melihat menurut ibu dia bagaimana? Apakah dengan caranya itu, apakah setelah itu dia ada perubahan atau? Terima kasih atas pertanyaannya. Saya belum tahu, maksudnya belum memastikan bahwa apakah berubah atau tidak. Tapi kan ini hanya sebagai restitusi untuk kedepannya kita mau melihat dari dia bagaimana perkembangannya. Nah, memang anak kami ini anak yang harus diperhatikan dan yang perlu sangat perlu untuk diperhatikan. Memang itulah tadi restitusi, tapi di sini ada Pak Kepala Sekolah. Nah, itu menjadi salah satu hal yang harus kerjasama kolaborasi antara semua guru, jangan cuma guru kelas memang ya semua, agar supaya anak-anak dibiasakan untuk seperti katakan tadi itu pembiasaan diri. Mereka harus menerapkan kasih sayang kepada sesama. Nah, sudah luar biasa anak-anak seperti itu. Kalau kita lihat psikologinya, ya, mereka sangat membutuhkan kasih sayang. Mereka butuh sentuhan. Apabila ketika mendapatkan seperti itu, tidak hanya body language saja, tapi sentuhan seorang guru itu sangat penting. Karena itu juga kalau kita menyentuh seseorang, apalagi anak begitu, mereka kayak seperti, aduh ternyata guruku ada perhatian sama saya. Begitu kan membuat mereka senang datang di sekolah, dan mereka juga akan menyayangi teman-teman mereka. Tidak mereka mungkin karena budaya yang kita lihat ada kerbau berkelahi ya, dikasih makan selada, mungkin mereka pernah melihat ayam-ayam dikasih seperti nah sinilah bagaimana budaya positif itu akan kita lakukan kebiasaan-kebiasaan. Ketika kita melihat ada permasalahan seperti itu, maka semua guru wajib merangkul anak-anak dasar. Terima kasih. Terima kasih banyak dengan hati yang gembira dari masukan. Saya tambahkan juga bahwa ketika selesai mengadakan restitusi, perlu karena saya ini adalah guru agama, jadi perlu untuk berdoa. Jadi setelah saya lakukan restitusi, saya berdoa. Semua, bukan cuma guru agama ya. Sesuai dengan keyakinan sesuai. anak tersebut dan terima kasih. Mungkin ada lagi masukan. Ya, yang perlu saya tambahkan Ibu Mari dari PowerPoint-nya tadi. Dan di PowerPoint-nya rata menggunakan tulisan putih. Kemudian latarnya itu hijau, ada yang hijau daun, itu tidak bisa dibaca
Jadi mungkin bisa diganti menjadi tulisan blog yang kita baca. Ya, kata saya tadi setengah hati untuk mau membaca. Sudah itu mungkin perlu diperbaiki. Ya, untuk isi materinya secara mendalam itu sudah kalau saya secara pribadi sudah bagus, terperinci dari atas materinya. Kemudian cara penyampaian juga sudah bagus, dan penggunaan teknologi juga sudah meningkat dibanding ketika saya datang. Ibu Yohana mengatakan saya tidak tahu menggunakan IT, Bu. Ternyata hari ini saya lihat Ibu Mani sudah bisa menggunakan IT dengan baik. Ya, itu saja. Terima kasih banyak, Bu. Mungkin ada kata-kata dari Bapak Ketua Sekolah. Kebangsaan juga itu. Ini sudah namanya bully, Pak ya. Kalau buat jabatan yang memaksakan. Sebenarnya saya merenung tadi, artinya antara kenyataan yang sehari-hari dengan materi guru penggerak memang luar biasa. Sinkron sekali. Ya, saya tidak kembali untuk memberikan semacam tanggapan ke apakah sama seperti yang materi pertama tadi. Sekira komentarnya seperti itu. Kemudian yang kedua yang saya katakan tadi, saya agak merenung dengan apa yang disampaikan oleh calon guru penggerak yang kedua ini secara khusus kasus dalam keadaan sehari-hari di sekolah. Dan ini ada hubungannya dengan pembulian di lingkungan sekolah, khusus di lingkungan sekolah. Ini luar biasa ini apa yang disampaikan oleh Bu Yohana tadi. Karena saya pikir kalau saya menghadapi anak-anak mungkin itu tadi pemaksaan atau istilahnya di hukuman itu. Dan kalau saya yang tanya anak-anak seperti itu, sepertinya susah untuk terbuka. Tapi dengan adanya ini program CBP ini dengan materi-materi yang ada di dalamnya, itu sangat membuat kita untuk lebih, ya paling tidaklah menambah wawasan kita dan tugas pokok kita selaku pendidik dan pembimbing di sekolah untuk lebih menghadapi anak kita secara khusus dalam kasus-kasus pembulian dan katakanlah kegiatan-kegiatan yang menyimpang luar biasa. Jadi mudah-mudahan ke depan ini, karena kita kalau di SD di samping guru kelas, kita juga adalah guru BP, sekaligus guru BP. Itu kan bagian dari bimbingan dan pendidikan. Jadi sekali lagi ini menambah nilai wawasan kita, menambah pengetahuan kita bagaimana untuk menghadapi anak kita. Terima kasih Bu Yohana Mani sudah berbuat lebih, mudah-mudahan lebih dicerahkan lagi ke depannya di sekolah kita ini. Sekian. Oke, terima kasih banyak atas masukan, tambahan dengan penuh kerendahan hati, saya menerimanya dan dengan senang semua kita bersama-sama untuk melakukan yang terbaik di sekolah kita. Mari kita tepuk tangan. Demikianlah pemaparan saya dalam berbagi belajar bersama. Kalau ada kata-kata saya yang tidak berkenan, yang mungkin ada salah kata, yang tidak berkenan di hati kita semua, saya mengatakan mohon maaf. Semoga kita selalu diberkati oleh Allah. Amin. Makan siang dulu. Makan siang dulu ya. Sekarang sudah jam 1. Mulai lagi sebentar, jam berapa? 1:30. Kesepakatan